warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dian Octavia dengan NPM 217533046 dari program studi manajemen informatika dengan mata kuliah rancang bangun jaringan komputer. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang paket tracer dari modul 13.1.10 dengan judul konfigurasi wireless network. Sebelum video saya mulai, saya akan mengisikan user profilnya terlebih dahulu. Ini nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan objek atau topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu ada connect to a wireless router atau mensambungkan dari wireless router, kemudian ada konfigurasi dari wireless router, kemudian ada koneksi wireless device to wireless router. Setelah itu ada koneksi wireless device to wireless router, kemudian ada DNIP to the network extend wireless cover, dan juga yang terakhir ada update default router setting. Nah, ini dimana untuk latar belakang dari pembuatan video kali ini yaitu kita diminta untuk mengkonfigurasikan dari wireless router dan juga access point ke achieve wireless client dan juga router IP packet. Juga kita diminta untuk mengupdate di berbagai default setting atau di berbagai settingan default. Langsung aja untuk step yang pertama yaitu kita diminta, intinya kita di sini diminta untuk mengkoneksikan dari PC admin ini ke router ini dengan menggunakan Ethernet kabel agar dia dapat terhubung dengan si admin. Kemudian kita konfigurasikan dari admin. Sini kita kita hubungkan dulu sampai berubah warna seperti ini ya. Kemudian untuk konfigurasi dari WR ke admin itu untuk agar dari router ini dapat berkomunikasi dengan klien di admin ini, kita menggunakan admin untuk menerima informasi dari server DHCP yang ada di router. Itu kita klik admin, kemudian pilih desktop ya, pilih desktop, kemudian kita IP konfigurasi, sini kita pilih DHCP. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya ini, berapa IP address-nya, kemudian berapa subnet max-nya, default gateway-nya. Itu di sini kita IP-nya ada 192.168.0.100, kemudian ada subnet max-nya 255.255.255.0, kemudian ada default gateway-nya ada 192.168.0.1. Oke, karena di sini sudah sukses, kita kembali. Kemudian untuk step yang ketiga yaitu kita diminta untuk mengkoneksikan where we are dari router tersebut ke web interface. Itu kita buka ke admin lagi, kemudian kita buka ke browser. Di sini kita masukkan 192.168.0.1. Nah, di sini untuk username dan juga passwordnya kita menggunakan admin ya. Nah, ini dia sudah muncul. Kemudian kita diminta untuk dari
admin basic setup. Di setup, di sini kita basic setup, kita dapat melihat dari di sini ada IP address-nya dari 192.168.0.100 start IP address-nya ya, 124. Kemudian di sini ada maksimum dari numbernya ada 50. Di sini juga ada IP address range-nya dari 192.168.0.100 sampai dengan 149. Sehingga diduga karena admin memperoleh informasi IP-nya dari melalui DHCP. Ini jadi kita menerima informasi dari router itu melalui DHCP server di PC admin. Kemudian langkah yang keempat yaitu mengkonfigurasi internet port of ke wireless WR. Itu kita pada step WR itu kita diminta untuk mengkonfigurasikan port internet di WR yang terhubung ke internet. Jadi kita masuk ke internet setup di sini, kemudian kita ubah di sini menjadi static IP. Kemudian kita masukkan dari informasi internet IP address, subnet mask, level gateway, dan juga DNS servernya kita masukkan ke sini. Jadi di sini untuk internet itu 209, kemudian ada 165, kemudian ada 200, 225. Setelah itu ada subnet max-nya 255, 255, 255, 255, 255, 252. Kemudian untuk default gateway-nya ada 209, 165, 165, kemudian 165, kemudian ada 200, kemudian ada 226. Kemudian untuk DNS server ini 209, 165, di sini kita lihat dulu sampai hubungan itu ya, kita ke admin lagi, kemudian kita ke web browser, sini www.cisco.pkh. Di sini dia sudah terkoneksi. Kemudian untuk part yang kedua yaitu kita diminta untuk konfigurasi dari wireless setting. Di sini kita diminta untuk konfigurasi dari wireless setting ke 2,4 GHz. Sini kita masuk ke admin, kemudian sini kita buka browser. Sini kita masuk 192.168.0.1.
satu. Sini admin. Oke. Di sini kita masuk ke wireless, kemudian wireless security ya. Sini untuk yang 2,4 GHz ini kita pilih WPA. Sini ya kita ganti company, kemudian ini kita gantikan dengan 6. Kemudian di sini sudah, kita ininya ke disable dulu biarin agar dia tidak ikut berubah settingannya. Ini kita save setting. Kemudian kita beralih lagi ke step yang kedua, masuk ke wireless, kemudian wireless security, dan di sini kita ganti ke WPA 2 personal, kemudian di sini IS, terus di sini kita masukkan Cisco 123 dan kita save setting. Kita save setting. Nah, di sini kita verifikasi ya, kita kembali. Kemudian kita beralih ke kita diminta untuk step yang ketiga, yaitu koneksi ke wireless client. Jadi kita masuk ke laptop yang pertama, kemudian kita klik desktop, kita masuk ke wireless, kemudian kita koneksi, kita refresh terlebih dahulu, kemudian kita add company, connect, masukkan passwordnya ya, connect. Kemudian close, kita masuk ke browser, sini kita masuk ke www.cisco.pka. Nah, di sini dia sudah terverifikasi atau terhubung ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada laptop yang kedua. Ini kita laptop kedua, kita masuk ke desktop, kemudian kita masuk ke PC wireless, koneksi, refresh terlebih dahulu, kemudian combine, kemudian di sini kita masukkan passwordnya. Ini connect, kemudian kita masuk ke web browsernya. Ini kita www.cisco.pka. Nah, di sini dia terhubung dan terverifikasi. Kemudian untuk part yang ketiga, yaitu kita diminta untuk mengkoneksikan wireless client ke access point. Di sini
Untuk akses poinnya kita koneksikan terlebih dahulu port 0 ya ke router. Ini menggunakan kabel strike, kemudian di sini port 0, ini dengan 0, kemudian kita masuk ke akses poinnya, kita masuk ke config, kemudian ke port 1, kemudian di sini kita ganti compen. Ini kemudian di sini kita masuk ke WPS 2 PSK dengan Cisco 123 ya. Kemudian dengan TV-nya IS, kembali kita ke laptop yang ketiga untuk koneksinya, kemudian kita ke desktop, ke wireless, kemudian connect, kita refresh, ini kita masuk ke company, connect, kemudian kita masukkan passwordnya, connect, kita masuk ke web browser, sini kita masuk ke www.cisco.pka. Di sini dia sudah terverifikasi dan juga terhubung. Kemudian di sini another administrative task, atau kemudian di sini kita masuk ke step yang pertama, yaitu change the where access passwordnya. Jadi tugas dari administratif yang lainnya ya. Kita di sini masuk ke admin, kemudian kita masuk ke browser, kita masuk ke 192.168.0.1 admin, di sini admin, oke. Ini kita masuk ke administration, kemudian di sini sini untuk itu manajemen ya, terus kita ubah di sini passwordnya menjadi Cisco, di sini juga kita hapus Cisco, dan di sini kita save setting, di sini tetap admin. Di sini passwordnya karena kita sudah ganti menjadi Cisco. Sukses, sini continue. Sudah. Kemudian step yang kedua yaitu ubah DHCP address ke alamat DHCP di WR. Kita masuk ke setup, kemudian itu kita masuk ke basic setup, kemudian kita scroll ke network setup. Nah, di sini untuk network setup itu kita ubah jaringan internetnya yang ini 192.168.0 ini 0 menjadi 01 menjadi 5001, kemudian sini tetap, kemudian di sini kita tambahkan DNS servernya, sini
209, kemudian 165, sini 201, kemudian di sini 1. Kemudian kita ke bawah, kita save setting. Nah, kemudian kita tutup. Kita tutup ya. Kemudian kita masuk ke admin desktop. Kemudian kita masuk ke command prompt. Kemudian kita di sini ada IP config. Nah, di sini ada 192.168. Di sini ada 255 untuk IP addressnya. Kemudian kita coba untuk masuk ke web browser. Apakah masih bisa untuk memverifikasi dari admin server tadi, karena IP yang tadi sudah kita ubah. Ini kita coba www.cisco.pka. Di sini masih terhubung. Kemudian kita lihat satu. Ini kita pakai ini. Net. Sini Cisco 123. Kita masuk ke browser. Sini kita masuk ke www.cisco.pka. Nah, dia masih terhubung. Nah, dan kita lihat di sini ternyata laptop 1 dia terhubung ke EPI. Kenapa? Karena EPI memiliki sinyal yang lebih baik untuk dari laptop pertama. Mungkin cukup sekian penjelasan paket tracer kali ini dari saya, karena di sini untuk compression-nya udah 100%. Mungkin jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan saya yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.